Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syah Amri Nasution di channel tutorial ya. Sekarang saya akan membawakan tutorial tentang MySAPK BKN. Yang paling banyak permasalahan yaitu data yang sudah dikirim atau sudah diisi tetapi ASN tersebut merasa data tersebut masih salah atau keterlanjuran mengirim data ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbaiki atau mengulangi pengisian data pada MySAPK yang telah terkirim. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa komen, share, and subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis dan bisa mengikuti perkembangan yang ada pada channel ini. Oke, pertama-tama yaitu merubah data MySAPK BKN. Untuk merubah data MySAPK BKN, status input berkas yang diusulkan oleh ASN yang telah mengajukan pemutakhiran data mandiri di MySAPK dapat dilakukan perubahan oleh verifikator. Jadi status input berkas yang sudah dilaksanakan di status yang mengalami kesalahan dapat diperbaiki oleh verifikator. Nah, dengan data usulan yang diterima verifikator yang merupakan hasil update dari riwayat data sebelumnya atau berasal dari inputan baru user di aplikasi MySAPK. Jadi di sini saya menjelaskan hasil update atau data yang sebelumnya yang berasal dari inputan baru atau tambah baru user di aplikasi MySAPK itu dapat diulang atau dapat diperbaiki dengan usulan ke verifikator. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh usulan atau inbox usulan yang dikirimkan kepada pihak verifikator ya. Di sini saya dekatkan. Nah, di sini ada tertulis nama PNS, jenis riwayatnya. Misalnya ini riwayat golongan, ada UNOR-nya. Di sini ada tipe pegawai ya, ini PNS, dan tipe usulan, tanggal usulan, dan sumber ya. Di sini tidak begitu jelas. Nah, di sini setelah ada inbox usulan yang dikirimkan oleh verifikator, maka verifikator dapat memeriksa kelengkapan data dan kelengkapan dokumen unggahan ASN di MySAPK yang status usulan tersebut masih input berkas. Nah, jadi status input berkas kita bisa dicek kelengkapannya oleh verifikator. Verifikator memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan data yang telah diinput oleh user ASN di aplikasi MySAPK. Jika ada kesalahan pengisian oleh ASN. Jadi di sini saya jelaskan sebelumnya, jika ada kesalahan pengisian oleh ASN di MySAPK, maka verifikator memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan tersebut. Selanjutnya, untuk rekomendasi verifikasi data PDM dapat diterima atau ditolak. Jika data verifikasi tidak sesuai, maka pilihan rekomendasi tolak dan wajib mengisi catatan rekomendasi agar user mengetahui apa kesalahan saat input data atau mengunggah dokumen. Jadi untuk perbaikan oleh verifikator yang diusulkan ASN dapat diterima atau dapat ditolak. Nah, jadi disesuaikan juga dengan dokumen yang telah kita upload sebelumnya. Selanjutnya ini adalah simulasi usulan ya,
simulasi usulan oleh ASN yang diterima verifikator. Nah, di sini usulan riwayat golongan bisa dicari menggunakan cari NIP. Oke, ada pilih prosedur, input detail, verifikasi data, dan simpan berkas usulan. Nah, ini ya. Ini untuk usulan verifikatornya bisa diterima atau ditolak. Nah, jika ditolak nanti pihak verifikator memberi catatan rekomendasinya, apa permasalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk diketahui, ini ada acuan untuk mengupdate data mandiri hanya dapat dilakukan untuk satu data terakhir ya. Oke, kecuali riwayat yang dilingkari diperbolehkan melakukan pemutakhiran lebih dari satu data. Ini ada riwayat SKP, yang mana riwayat SKP ini kita memperbaharuinya atau mengupdate-nya di 2 tahun terakhir. Jika sekarang tahun 2021, maka yang kita update yaitu tahun 2020 dan 2019. Ini juga ada kita memberi data riwayat keluarga. Nah, data riwayat keluarga itu bisa diisi lebih dari satu data. Oke. Dan riwayat CLTN, riwayat cuti di luar tanggungan negara. Oke, selanjutnya untuk penunjukan user admin instansi, yang pertama pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PTT non ASN diawali dengan penunjukan user admin di instansi SIASN yang ditetapkan oleh BKN atas usul pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di instansi masing-masing. Jadi nanti yang akan dijadikan sebagai admin verifikator yaitu ASN yang diberikan tanggung jawab dan diusulkan ke BKN. Yang kedua, user admin instansi SIASN dapat menunjuk user verifikator, user approval, dan user helpdesk pemutakhiran data mandiri ASN dan PTT non ASN di instansi masing-masing. Jadi nanti siapa yang dijadikan user admin SIASN di instansi tersebut dapat membentuk user-user lagi seperti user verifikator, user approval, dan user helpdesk. Oke, untuk user tersebut mempunyai peran yang masing-masing berbeda. Yang ketiga, user admin instansi SIASN harus sudah selesai melakukan tugas verifikasi dan persetujuan data. Nah, ini untuk verifikasi dan persetujuan data, yaitu kewenangan verifikasi data dilakukan secara berjenjang yang diatur sebagai berikut. Pada instansi pusat, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kanwil atau kantor atau UPT dan sejenisnya, atau unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan kantor pusat. 2. Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini yang B, pada instansi daerah yang terlibat yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Kepegawaian Daerah atau sejenisnya. Selanjutnya, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini ada simulasi bagaimana proses verifikasi data oleh instansi. Nah, verifikasi data sesuai oleh verifikator. Jika verifikasinya data sudah sesuai, maka verifikator instansi login ke SIASN dan memverifikasi data. Nah, jika verifikator menyetujui perubahan data, maka data tersebut dikirimkan kepada approval. Jadi di atas verifikator, setelah verifikator yaitu admin approval. Selanjutnya, data riwayat UDM yang diverifikasi yaitu profil pegawai, jabatan, pendidikan dan diklat, SKP, penghargaan, pangkat dan golongan ruang, PI, CLTN,
CPNS, atau PNS. Nah, jika verifikasi data tidak sesuai oleh verifikator, maka verifikator instansi login ke SI-ASN dan memverifikasi data. Nah, verifikator menolak perubahan data dan mengirimkan notifikasi ke pengguna. Jadi, misalnya nanti data tidak sesuai setelah diverifikasi oleh verifikator, maka pengajuan perubahan data tersebut akan ditolak dan dikirimkan notifikasinya ke pengguna atau ASN yang bersangkutan. Verifikasi dan persetujuan data diatur sebagai berikut. User verifikator melakukan verifikasi usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN sesuai kewenangan yang dimiliki melalui SI-ASN. Verifikasi usul pemutakhiran data dilakukan setelah data ASN dan PTT non-ASN masuk ke inbox user verifikator. Proses verifikasi data ASN dan PPT non-ASN yang dimutakhirkan dilakukan dengan mempertimbangkan dan memeriksa dokumen pendukung yang diunggah dibandingkan dengan data usul. Apabila terdapat permasalahan ketidaksesuaian data dukung yang diunggah dengan data usul, maka verifikator dapat berkoordinasi dengan unit terkait atau Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, verifikasi data dan penyelesaian permasalahan data dilakukan sesuai kewenangan masing-masing sebagai berikut. Untuk data riwayat jabatan, SKP, diklat, kursus, penghargaan, keluarga, CPNS, PNS, dan organisasi dilakukan oleh verifikator instansi masing-masing. Untuk data riwayat pendidikan, pangkat, golongan, PMK, CLTN, dan pindah instansi, di instansi daerah setelah diverifikasi oleh verifikator instansi, maka akan dilakukan validasi oleh verifikator kantor regional BKN sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Permasalahan data riwayat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, PMK, CLTN, dan pindah instansi di instansi pusat setelah diverifikasi oleh verifikator instansi, maka akan dilakukan validasi oleh verifikator BKN pusat. Proses persetujuan pemutakhiran data mandiri ASN dan PTT non-ASN dilakukan oleh user approval berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi user verifikator. Monitoring verifikasi usul pemutakhiran data mandiri ASN dan PTT non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan melalui aplikasi SI-ASN. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk kesalahan data atau verifikasi data MySAPK BKN itu dapat dilakukan oleh user atau admin verifikator di instansi masing-masing dengan admin SI-ASN. Jadi langkah-langkahnya yaitu kita menghubungi atau mencari siapa admin verifikator kita di masing-masing instansi kita. Nanti setelah kita mengetahui siapa adminnya, maka kita mengajukan permintaan untuk memverifikator hasil dari penginputan berkas kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk bahan yang saya ajukan ini, yang saya bacakan ini berasal dari keputusan Kepala BKN nomor 87 tahun 2021. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.